Ada banyak revivalist dan reformers yang akhirnya bertumbangan karena salah memilih pasangan hidup. Mereka terus ditarik untuk masuk dalam pusaran permasalahan dan mulai melupakan Tuhan mereka. Tidak sedikit yang berakhir pada kehancuran rumah tangga. Agenda kerajaan Tuhan pun terhenti. Bahkan Tuhan harus kembali membangkitkan orang lain untuk menggantikan hidup mereka. Betapa krusialnya memilih pasangan yang sepadan dari Tuhan bagi orang percaya. Karena keputusan yang salah akan berakibat buruk dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dalam Tyrannus seri ini, Pastor Stephen Agustinus akan bicara secara spesifik tentang pasangan profetik. Karena Tuhan akan membangkitkan kembali institusi keluarga ilahi yang akan mengalirkan kasih dan kuasanya di atas bumi ini. Merekalah pasangan yang sepadan untuk menyelesaikan agenda Tuhan. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tyrannus kali ini hadir dengan tema yang sangat-sangat menarik, khususnya bagi saudara yang sedang menantikan siapakah pasangan hidup Anda nantinya, atau sedang menantikan kapan waktunya naik ke pelaminan. Karena tema Ruang Tyrannus kita adalah pasangan profetik yang bersumber dari buku yang dituliskan oleh Pastor Stephen Agustinus yang berjudul Pasangan Profetik. Jadi tema ini kami angkat karena kami melihat ada banyak anak-anak muda yang tadinya sangat mati-matian, sangat gila-gilaan bagi Tuhan, rela berkorban apapun ketika mereka masih single demi bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Apapun mereka lakukan di dalam pelayanan, mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi ketika mereka memasuki pernikahan dan berada di dalam kehidupan berkeluarga, pelan tapi pasti passion untuk melayani Tuhan, untuk menyelesaikan kehendak Tuhan itu sepertinya surut. Dan akhirnya mereka mulai meninggalkan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengupas tuntas bersama Pastor Stephen Agustinus bagaimana kiat-kiat menurut kebenaran firman Tuhan untuk menemukan pasangan hidup yang tepat, yang membuat kita justru semakin gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan walaupun sudah berada di dalam kehidupan berkeluarga nantinya. Mari kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen. Terima kasih Iya, Gideon. silakan duduk, Kita Pastor. ketemu lagi nih. Iya, Pastor, sekarang temanya baru pasangan profetik. Oke. Dari buku yang Pastor Stephen tuliskan. Ya. Pastor Stephen, kita mengetahui bersama ada banyak anak-anak muda yang dulunya tuh cinta Tuhan, Pastor. Terus juga mati-matian melakukan pelayanan, pokoknya habis-habisan bagi Tuhan. Iya. Tetapi ketika mereka menemukan pasangan hidup, lalu menikah, rasanya mereka pelan-pelan mulai menghilang dari dunia pelayanan dan mulai undur. Nah, yang jadi pertanyaan Pastor, apakah itu disebabkan oleh karena mereka salah memiliki pasangan hidup? Seringkali kita mendapati ketika seseorang mulai memilih pasangan hidupnya, Iya. selalu didasarkan karena dia sudah jatuh cinta duluan. Ada rasa suka terlebih dahulu. Ada rasa suka. Jadi maksud Pastor Stephen harusnya seperti apa? Apa rasa suka Saya itu meyakini salah atau kita gimana? sebagai umat pilihan Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak salah menyukai seseorang. Oh iya. Tapi kita harus memulai sebuah hubungan istimewa bukan dari rasa suka duluan. Bukan dari rasa suka. Lalu dari mana, Pastor? Harus dimulai dari destiny yang Tuhan tetapkan. Dari destiny yang Tuhan tetapkan. Boleh dijabarkan, Pastor Stephen? Ketika kita sebagai orang percaya dipanggil Tuhan dari gelap menuju terangnya yang ajaib, Paulus memberikan penegasan supaya kita segera men-setting pikiran kita, men-setting hidup kita dengan sebuah pemahaman bahwa kita itu sudah mati dari dosa, Iya. sudah mati dari keinginan diri sendiri, dan hidup hanya buat Tuhan. Iya. Lalu dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 juga ditegaskan kita itu harus segera memprioritaskan
kepentingan dan agenda kerajaan sorga. Iya. Itulah yang saya sebut dengan destiny. Destiny. Jadi dimulai dari konsep pikir yang seperti itu ya, Pastor ya? Harus dimulai dari konsep pikir seperti Iya. itu. Dan ketika kita mulai menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan sebuah konsep pikir, aku itu sudah mati. Iya. Yang hidup sekarang adalah Kristus. Iya. Dan hidupku yang aku jalani sekarang adalah untuk kepentingan kerajaan sorga. Iya. Maka walaupun Tuhan memang memberi kebebasan untuk kita memilih siapa yang ingin kita pilih sebagai calon pasangan hidup. Kita boleh pakai kriteria semau kita lah. Mau yang warna kulitnya putih, sawo matang, atau mungkin bahkan hitam legam, atau mau yang rambut lurus, rambut keriting, yang tingginya semeter tak sampai atau 2 meter, mau yang badannya ekstra S ataupun yang ekstra L, itu kita dipersilahkan memilih. Tapi di balik kebebasan yang Tuhan beri untuk kita memilih siapa yang kita mau jadikan pasangan hidup, saya memberikan dorongan dan saya memberikan saran. Sebaiknya kita memilih orang yang memiliki perjalanan profetis atau perjalanan hidup yang kurang lebihnya sama dengan perjalanan destiny yang memang Tuhan sudah tetapkan untuk diri kita. Sehingga sebagai akibatnya dalam perjalanan kita yang selanjutnya tidak akan terjadi konflik of interest. Yang pria merasa dipanggil Tuhan untuk melakukan apa, yang wanitanya melakukan yang lain. Karena saya meyakini sebagai pasangan suami istri nanti, kita itu sebetulnya dipanggil untuk menjadi partner kerja Tuhan. Jadi suami istri itu harusnya menjadi satu tim pelayanan, partner kerja Tuhan yang menyelesaikan agenda dan kehendak Tuhan selama ada di atas muka bumi ini. Bahkan saya berani memberikan penegasan, sebuah pernikahan seharusnya, atau mungkin kalau pernikahan agak terlalu jauh, sebuah perasaan cinta. Kan dimulainya dari saling suka terhadap lawan jenisnya, toh. Dilarang yang sejenis loh ya. Harus yang lawan jenis. Dimulai dari rasa cinta yang seharusnya didasarkan karena menyadari bahwa calon pasangannya ini baru masih calon, belum ngomong apa-apa, memunculkan rasa tertarik dalam dirinya disebabkan karena dia menyadari, dia mengenali calon pasangannya ini kiranya akan dapat menolong dia berpartner bersama-sama dengan dirinya untuk seumur hidup menyelesaikan agenda Tuhan, panggilan Tuhan. Jadi nggak boleh hanya asal perasaan suka gitu, Pastor. Harus kriteria pertamanya itu destiny. Kriterianya harus destiny. Yang menjadi alasan kenapa ada banyak anak-anak muda ketika masih single, sepertinya dipakai Tuhan luar biasa. Baik yang prianya maupun yang wanitanya. Tapi begitu mereka mulai memunculkan rasa saling suka, lalu kemudian masuk dalam pernikahan, begitu masuk dalam pernikahan sepertinya semuanya jadi berubah. Sepertinya semuanya jadi slow down. Orang jadi kemudian berfokusnya bukan lagi kepada agenda Tuhan, tapi kepada pembenahan ataupun perbaikan kualitas hidup dalam rumah tangga. Yang pria jadi merasa aku harus kerja lebih sungguh-sungguh supaya punya duit banyak, membahagiakan istri, dan kalau nanti Tuhan berkati anak, ya membahagiakan anak. Dan itu menjadi seperti, saya pakai istilah rat race. Apa itu namanya, perlombaan lari dari seekor tikus yang ada di dalam sebuah alat silinder begitu. Kalau kita perhatikan ada hamster atau apa gitu, itu kan ada permainannya itu ya, yang kayak silinder memutar begitu. Jadi si hamster lari cepat sekali, tapi ya lu cuma lari di tempat karena nggak kemana-mana. Nah itulah yang sering kali terjadi. Ada banyak pasangan-pasangan yang ketika sebelum menikah mereka all out for Jesus. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, mereka jadi terus all outnya for themselves. Pelayanan, rencana Tuhan, agenda kerajaan sorga mulai menjadi nomor yang kesekian. Yang difokuskan utama justru memenuhi kebutuhan keluarganya.
Iya. Sementara sebetulnya Tuhan memberikan penegasan. Kita harus belajar untuk dari sejak awal ketika masih single, bahkan setelah kita mulai menikah, Iya. harus selalu mengutamakan kepentingan kerajaan sorga. Oh, ya. Karena ketika Amin, amin. kepentingan kerajaan Iya. sorga diutamakan, maka semua kebutuhan sehari-hari kita, baik itu kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, Iya. semua Tuhan bilang akan ditambahkan kepada kita. Iya, Jadi kalau kita melihat ada pasangan-pasangan yang karena satu dan lain hal begitu masuk dalam pernikahan seperti masuk tenggelam, Iya. dan tidak lagi segila-gilaan, semati-matian ketika masih single Iya. dalam pelayanan ataupun mengerjakan agenda Tuhan. Iya. Hal itu disebabkan karena mereka memulai perjalanan cinta mereka Iya. dari perasaan tertarik dan bukan dari destiny. Oh, iya. Jadi Pastor, gimana caranya Pastor Stephen kita mengatasi perasaan itu, Pastor? Kadang itu gak bisa dipungkiri, itu yang seringkali muncul duluan, Pastor. Waktu ngeliat seseorang kan, muncul perasaan. Nah, gejolak itu, cara mengontrolnya dan mengatasi perasaan itu kan, Ya. gimana caranya, Pastor? Saya tidak mau berteori, saya mau cerita saja. Karena kebetulan kan saya sudah menikah, sudah Iya. punya anak, tapi kami terus bergerak dalam pelayanan semakin sinergis. Iya. Jadi saya pikir apa yang menjadi pengalaman hidup saya cukup bisa dijadikan sebagai sebuah contoh Iya. buat adik-adik, Cila panggilannya adik-adik. Buat saudara yang masih jauh lebih muda dari saya masih muda, tapi ada yang lebih muda. Karena saya sudah menikah, saya berikan hidup saya sebagai contoh buat yang belum menikah ataupun yang sedang mencari pasangan. Kebetulan Tuhan memanggil saya dalam pelayanan itu pada usia yang masih sangat belia. Kira-kira umur 16 tahun Tuhan panggil saya masuk di dalam pelayanan. Dan dari sejak saat itu saya sudah langsung mendedikasikan hidup saya. Iya. Saya membuat sebuah komitmen, saya membuat sebuah janji di hadapan Tuhan. Iya. Tuhan, karena Tuhan panggil saya masuk dalam pelayanan, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya. Saya tidak mau seperti kebanyakan anak-anak muda lain yang sambil pelayanan, sambil pacaran. Sambil pelayanan, sambil pacaran. Oke, ya. Kan boleh-boleh saja. Iya. Tidak ada larangan melayani tapi juga punya pacar. Iya. Tapi saya mengambil keputusan, dimulai dari sebuah keputusan. Tuhan, saya mau pasang kacamata kuda. Saya tidak mau terganggu pelayanan saya, pengabdian saya kepada Tuhan hanya gara-gara saya dekat atau punya special feeling, perasaan istimewa dengan seorang anak gadis. Iya. Saya mau pastikan saya betul-betul memberi diri saya untuk melayani Tuhan. Sampai sedemikian rupa saya membuat komitmen dan janji di hadapan Tuhan. Saya sengaja membeli cincin, ya, walaupun mungkin cincin yang bukan cincin terbuat dari emas, yang ada batu permatanya, tapi at least bisa menjadi, pakai tanda kutip, pengusir Ya. cewek-cewek yang pengen mendekati saya. Oh, jadi itu jimat untuk mengusir ya, Mas? Jadi kalau mereka lihat jari saya masih kosong, kan mereka merasa Iya. punya keleluasaan untuk mendekati. Toh Iya. bebas-bebas saja, Iya. wajar-wajar saja seorang lawan jenis menyukai saya. Normal toh? Iya. Dan wajar juga kalau saya juga menyukai lawan jenis saya. Dan itu normal-normal saja. Tapi saya mengambil keputusan tidak mau. Saya mau fokus pelayanan saja. Saya mau mendedikasikan hidup saya hanya untuk kepentingan Tuhan. Dengan sebuah janji. Kalau nanti Tuhan merasa saya sudah cukup siap untuk mendapatkan pasangan dan kemudian nanti masuk dalam pernikahan, biar Tuhan nanti yang mengatur. Tadi Pastor bilang Tuhan yang merasa. Nah, itu maksudnya gimana sih? Apa kita nggak ngerasa? Harus dari Tuhan gitu, Pastor, yang memberi kode. Karena itu. kalau kita belajar di dalam Alkitab, manusia pertama Adam ketika sedang sibuk melakukan tugas perintah arahan dari Tuhan, memberi nama binatang, mengusahakan dan memelihara Taman Eden, itu sama sekali nggak mikir tentang pasangan. Adam tidak mikir waktu itu Sama tentang sekali pasangan, nggak Pastor. terpikir. Iya.
Tuhanlah yang berinisiatif. Tuhanlah yang pertama-tama memunculkan pernyataan firman. Ini seperti cuman muncul dalam pikiran dan hati Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Diawali dari Tuhan. Dimulai, diinisiatifi dari Tuhan. Iya. Dan melalui persekutuan yang terus Adam bangun secara pribadi dengan Tuhan, somehow Adam mulai menangkap pikiran Tuhan itu. Iya. Dari situlah ada tindak lanjut yang Tuhan lakukan terhadap Adam. Iya. Adam dibuat tidur, yang membuat tidur Tuhan. Iya. Bukan Adam kelelahan lalu dia tidur. No, Tuhan membuat Adam tidur. Tuhan yang membuat Adam tidur ya. Dan pada waktu itulah dilakukan operasi pertama. Tuhan ambil tulang rusuk Adam. Lalu dibuatlah menjadi Hawa dari tulang rusuk itu. Dan Tuhan juga yang membawa Hawa untuk bertemu dengan Adam. Jadi semuanya itu diinisiatifi oleh Tuhan. Makanya dalam kitab Kidung Agung juga dituliskan, janganlah membangkitkan cinta sebelum waktunya. Itu bisa jadi quote, Pastor. Jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Patut digaris bawahi. Itu sebabnya saya mengambil keputusan ketika saya ambil komitmen. Pokoknya saya mau all out for Jesus. Melayani Tuhan saja. Kalau jari saya kosong kan, ya tahu sendirilah. Tampang oke, ya toh. Lalu saya harus berbicara di depan orang banyak, mimpin pujian pula. Artinya saya ada di pelayanan mimbar. Selalu dilihat oleh orang banyak. Itu kesempatan untuk jadi bahan rebutan. Itu makin banyak itu. Udah ganteng, suara bagus, khotbah diurapi, kurang apa coba? Pasti udah banyak yang mau kasih nomor telepon, daftar list. Ya kalau dulu sih memang belum ada handphone ya. Waktu saya masih belia, saya harus garis bawah itu. Sekarang masih muda. Dulu waktu belia. Itu pasti ada banyak yang pengennya deket-deket, pengen tulis surat, tanya alamat dan sebagainya. Jadi untuk memastikan supaya saya tidak harus meladeni antrian yang panjang nanti, saya pasang jimat saya. Saya membeli cincin dengan sengaja, lalu saya pasang. Jadi orang kalau mau deket-deket mereka mikir, waduh, itu ada nih artinya nih. Gitu. Ya walaupun kalau ditanya siapa itu, namanya diakhiri dengan panggilan Sus. Siapa itu? Yesus. Jadi saya berkata, Yesus, engkaulah kekasih hatiku, engkaulah pacarku, engkaulah segala-galanya buat aku. Aku hanya mau melayani engkau, aku enggak mau mikir cewek dulu lah. Itu benar-benar enggak goyang sama sekali, Pastor? Enggak goyang. Selama sekian tahun lamanya, dalam anugerah Tuhan, saya bisa menjaga diri saya untuk tetap berjalan hanya bersama Tuhan. Belum ada gandengan siapapun dan tidak berniat menggandeng siapapun. Sampai kemudian suatu kali saya ingat somehow ada seorang hamba Tuhan senior lah kurang lebihnya seperti itu, yang mulai panggil saya dan kemudian mulai berkata, Steven, kamu tuh sudah punya pacar atau belum? Om mau tanya, kamu sudah punya pacar atau belum? Wah, saya itu sudah langsung berdebar-debar, saudara. Karena biasanya kalau om pendeta tanya gitu, udah gitu dia punya anak gadis, takutnya mau dijodohin kan. Jadi, wah, saya berdebar-debar. Saya tanya, kenapa toh om? Yang gitu kan. Ada apa om? Iya, saya mengamati, dia bilang. Saya mengamati kamu. Ya, dia bilang lah, kamu tuh anaknya ganteng, baik, diurapi, bla bla bla. Nggak enak kalau ngomong kan? Nggak enak lah. Lagi ada. Tadi udah di depan pesta. Udah. Jadi kemudian beliau berkata seperti ini. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan muda, dia bilang, yang saya kenal, yang pada akhirnya ketika mereka memiliki pasangan,
mereka mengalami kemerosotan dan penurunan kualitas pelayanan. Lalu dia berkata, pastikan kalau kamu mau memilih pasangan, kamu harus punya pasangan yang sepadan. Karena itu juga adalah prinsip firman Tuhan. Iya. Lalu beliau memberikan 1-2 nasihat lebih lanjut. Iya. Pastikanlah pasanganmu itu bukan cuma cantik penampilannya, tapi harus cantik hatinya. Iya, amin. Iya. Selain itu, beliau berkata lagi, kamu harus pastikan kalau disuruh memilih antara kamu dan Tuhan, calon pasanganmu tidak perlu mikir 2 kali harus milih Tuhan. Oh, iya. Itu apa, Pastor? Waktu Pastor Stephen dengar kayak gitu, klop atau gimana, Pastor? Ya, hal itu membuat saya mulai berpikir. Itu seperti sebuah taburan benih yang membuat saya mulai berpikir dan saya mulai mendoakan. Jadi dari sejak itu baru mulai mendoakan, Pastor? Ya, saya mulai mendoakan, Tuhan yang mana ya? Iya. Kan kalau seperti seorang pangeran, kalau memilih calon dengan hadir sebagai seorang pangeran kan tidak ada yang menolak. Iya. Tapi apakah betul orang tersebut mencintai saya sebagaimana saya adanya, atau mencintai saya karena saya seorang pangeran? Wah, itu ini kayak cerita Hollywood banget kan? Iya. Mencari the true love. Iya. Tapi ya seperti tertepis begitu saja karena saya terus menyibukkan diri dalam pelayanan. Tapi somehow suatu hari ketika ada di sebuah gereja dan saya pada waktu itu sedang memimpin pujian. Iya. Ada sebuah secari kertas yang disodorkan kepada saya dari bawah oleh Bapak Gembala yang mengatakan ada ada kesaksian pujian. Oh iya, zaman dulu ada gitu. Zaman dulu kan sering ada gitu, ada kesaksian pujian. Lalu saya disodorkan, setelah saya memimpin pujian, penyembahan sampai di momen tertentu, lalu saya mempersilahkan jemaat duduk dan kemudian saya mengundang ada persembahan pujian. Iya. Datanglah ada 2 orang anak muda. Ternyata belakangan saya ketahui ini kakak beradik. Yang kakak prianya main gitar, adiknya nyanyi. Pada waktu si adik atau kesaksian pujian itu berlangsung nyanyi, saya sih biasa aja dengerin biasa. Tapi kok tiba-tiba seperti ada sesuatu yang muncul dalam pikiran saya. Seperti teringat kata-kata si hamba Tuhan senior yang tadi. Pas waktu dia orang yang nyanyi itu. Yang lagi nyanyi itu. Iya. Aduh. Jadi ya dalam pikiran itu muncul sebuah, ini kok saya jadi keringatan. Muncul sebuah pemikiran. Wih, bagus juga nyanyinya. Suaranya bagus gitu. Ya sudah, kan habis nyanyi selesai, saya mimpin pujian lebih lanjut untuk kemudian nanti diserahkan kepada Bapak Gembala untuk untuk berkhotbah. Tapi setelah selesai ibadah malam hari itu kok saya jadi seperti terngiang kembali peristiwa momen kesaksian pujian tadi. Iya. Belakangan minggu-minggu berikutnya saya mendapati, loh kok orangnya terus ada di sini. Oh iya. Dari pujian ke orangnya nih, Pastor ya. Ya, maksudnya selama ini kan orang yang memberikan kesaksian pujian itu sebetulnya selama ini saya tidak lihat berjemaat di situ, di gereja di mana saya melayani itu. Tapi setelah momen kesaksian pujian itu, setiap kali ibadah kok ada orangnya satu keluarga gitu. Iya. Rupanya belakangan hari saya dapat tahu kalau kakak yang lain lagi itu baru waktu lalu tuh kecelakaan, patah tulang. Iya. Lalu kemudian oleh Pak Gembala dan pengerja lain ada yang sempat minta untuk didoakan. Rupanya setelah didoakan ada jamahan Tuhan dan mereka satu keluarga berjemaat, memutuskan untuk berjemaat.
Dan momen kesaksian pujian itu adalah wujud ucapan syukur dari pihak keluarga. Karena si kakak yang kecelakaan itu malu untuk memberi kesaksian. Gitu. Jadi didoronglah salah satu dari anggota keluarganya yang bisa nyanyi untuk memberikan kesaksian pujian. Jadi dari situ mulai rajin ibadah. Awalnya saya masih menahan-nahan karena saya pikir, udahlah ini apa sih gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kok sering muncul dalam imajinasi saya. Sering muncul dalam ingatan saya. Jadi saya mulai membawa dalam doa secara lebih serius. Apakah itu yang dinamakan perasaan cinta, Pastor? Saya belum berani berkata bahwa itu adalah perasaan cinta. Pokoknya saya waktu itu merasa kok sering gundah ya, sering inget ya. Ya udahlah, saya doa. Saya doa, saya bersosialisasi, nggak ada ngomong apa-apa, bersosialisasi, mencoba mengenali. Jadi saya tidak mau buru-buru berkata I love you di sini, I love you di sana, enggak. Jadi natural berteman ya, Pastor. Berteman, natural. Dan perlahan tapi pasti dia mulai ikut terlibat dalam pelayanan, masuk jadi salah satu pemimpin pujian juga, dan kita terus semakin dekat berteman, tapi cuma sekedar berteman biasa. Sampai kemudian ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya itu mau minta tanda, ini benar orang yang Tuhan mau kasih atau bagaimana? Apakah Tuhan sedang mulai berinisiatif menaruh rasa suka itu? Jadi dari situ kemudian saya mulai doa, saya ambil waktu puasa, saya tanya sama Tuhan. Lalu kemudian saya tanya kepada beberapa tua-tua gereja. Jadi orang-orang yang lebih senior lah untuk minta konfirmasi, misalnya seperti itu. Dan secara perlahan karena sering pelayanan bareng, kita jadi lebih dekat, lebih sering ngobrol. Saya jadi mulai tahu kerinduan hatinya, bagaimana keluarganya dan semacamnya. Belakangan baru saya ketahui bahwa ternyata keluarganya ini juga keluarga yang cinta Tuhan. Jadi suka menampung pendeta-pendeta yang dari luar kota, kalau mungkin kemalaman dan sebagainya, ditampung di rumah mereka. Dari sekolah teologi yang mana gitu yang mau pelayanan. Ditampung di rumah mereka kalau kemalaman atau mau melakukan pelayanan perintisan jemaat, mereka ikut support dan semacam itu. Wah, kok kayaknya keluarganya juga bagus. Jadi setelah beberapa waktu saya mulai mendoakan hal tersebut, saya mulai belajar menyelidiki keluarganya, menyelidiki kepribadian dia. Saya mulai memberanikan diri, tanya kepada beberapa tua-tua. Saya tanya sama Om Anu, Tante Anu. Om, kalau menurut Om, kalau si A ini saya deketi, bagaimana? Tolong Om bawa dalam doa. Kalau ada indikasi dari Tuhan, tolong kasih tahu saya. Dulu saya belum berkecimpung dalam dimensi profetis, dengar suara Tuhan, dapat penglihatan belum, kita nggak tahu sama sekali tentang hal tersebut. Dan saya juga mendorong semua saudara, sebaiknya kalau bicara tentang urusan cinta, tolong deh, nggak usah berkata ini penglihatan datang, Roh Tuhan menyatakan, please deh. Seringkali kita itu jadi tidak objektif kalau sudah mulai suka dengan seseorang. Bahkan kalaupun Tuhan berkata bukan ini orangnya, dengernya kita ini orangnya gitu. Karena udah kadung suka gitu, saudara. Jadi lebih baik cari konfirmasi dari yang lain gitu. Maksudnya natural aja, Pastor. Natural saja. Bukan yang ngeroh-ngeroh gimana gitu ya, Pastor. Jadi di buku Pasangan Profetis ini saya juga jelaskan bagaimana kalau mau membangun hubungan istimewa dengan seseorang tanpa kita harus terjebak dengan emosi, perasaan suka yang kadangkala bisa membutakan penilaian kita. Lalu kalau sudah mulai dating, sudah mulai pacaran gitu, kira-kira bagaimana seharusnya dan prosedural seperti apa sebelum mulai ngomong I love you.
Jadi jangan I love you di sini, nanti buka cabang I love you di sana. Awas kalau itu yang terjadi, itu akan merusak integritas hidup kita sebagai hamba Tuhan. Ya. Jadi pastikan hati kita bersih, reputasi kita bersih, hati kita tahir, tidak dikuasai oleh rasa cinta yang buta. Nggak boleh, harus tetap melek, harus tetap terbuka. Makanya saya tanya, Om, tolong bawa dalam doa. Saya minta konfirmasi, Tante. Ini di kesempatan yang lain. Jadi saya minta beberapa orang secara terpisah. Saya minta beberapa orang untuk meminta konfirmasi dari mereka. Itu juga tidak terburu-buru ya, Pastor? Nggak buru-buru, nggak hari ini ngomong sore nanti minta hasil. Saya itu soalnya zaman sekarang serba instan. Ya, semuanya pengen cepat. Jadi itu bisa membahayakan kita. Tenang aja, slow down, tak akan lari gunung dikejar. Udah, Juleha nggak akan kemana. Kalau namanya Juleha. Ya, jadi pastikan kita ini terus belajar untuk menjaga diri kita tahir. Karena ini adalah sebuah keputusan yang akan mempengaruhi dan mengubahkan sisa perjalanan hidup kita. Saya percaya, saya meyakini kalau saudara menemukan pasangan yang tepat, seumur hidupmu kau nikmati sorga. Oh, amin. Tapi kalau saudara ketemu pasangan yang salah, wah, bisa seumur hidup ada di neraka. Hari-hari itu krusial ya, Pastor. Itu sangat krusial sekali. Sangat krusial sekali. Hari-hari kita hari-hari kita di depan ditentukan oleh keputusan kita saat ini. Jadi ketika saya mulai mendapatkan konfirmasi, saya tanya 3 orang, ya saya tunggu 3 orang itu. Ada yang 1 bulan sudah langsung memberi konfirmasi. Rasanya saya damai sejahtera. Boleh. Oke, poin 1. Masih ada yang lain, saya tungguin. Nggak buru-buru. Nah, ketika semua orang yang saya mintai konfirmasi atau pernyataan dari Tuhan memberikan konfirmasi yang lampu hijau semua, saya cari kesempatan untuk bicara. Saya panggil dia. Selesai waktu itu kita ada ibadah doa pagi. Selesai ibadah doa pagi, saya panggil, saya dudukkan, lalu kemudian saya cerita. Saya cerita, ya ngalor ngidul juga karena agak grogi. Ketemu jemaat gak grogi, ketemu Tuhan juga gak grogi. Tapi waktu mau bicara waktu itu tangannya keringetan juga. Ya, pendek kata, saya kemudian berkata, saya menyerahkan ini ke dalam keputusan. Tapi saya ketika melihat kamu pertama kali, bukan kamu, Gideon lain ini. Jangan salah ya. Tadi saya gini. Ketika saya melihat kamu pertama kali memberikan kesaksian pujian, sepertinya Tuhan memberi sinyal. Lalu dalam perjalanan selanjutnya, saya mencoba mengenali keluarga, mengenali diri kamu. Saya merasa kok cocok. Ya kurang lebihnya seperti itu. Lalu saya berkata, maukah kamu untuk saya jadikan calon istri? Udah, saya tembak langsung. Bukan lagi sekedar mau pacaran dulu atau gimana ya, Pastor? Saya kalau bisa pacaran sekali sajalah. Yang pasti saja. Jadi saya tanya, begitu saya sudah merasa pasti, saya tanya, maukah kamu jadi calon istriku? Nggak usah dijawab sekarang. Saya langsung bilang, nggak usah dijawab sekarang. Doalah, carilah Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbicara, baru boleh datang lagi. Dia seperti unexpression, nggak ada ekspresi apa-apa. Kaget juga pastinya. Ya mungkin kaget, pastinya kaget. Habis doa pagi tiba-tiba ditembak gitu. Jadi ya sudah, saya nunggu seminggu, nggak ada jawaban. Sebulan, nggak ada jawaban. Ini beneran. Sampai kira-kira 3 bulan lebih. Tapi akhirnya masa penantian pun ada akhirnya. Ada akhirnya ya, Pastor. Haleluya. Setelah kira-kira 3 bulan lebih, akhirnya beliaunya menjawab.
Oke, tapi dengan satu syarat. Waduh, apa ini syaratnya? Dia bilang, syaratnya saya tidak mau hubungan kita ini menjadi eksklusif. Oh. Oke. Yang penting kita tahu sama tahu lah Iya. bahwa kita mau membangun hubungan serius. Mulai dari sejak saat itulah kemudian kami terus membangun hubungan. Iya. Ya. Kira-kira 7 tahun. 7 tahun, Pastor. Sebelum 7 tahun memasuki pasaran. pernikahannya, Pastor. Ya. Iya. Karena saya harus memastikan saya cukup umur, istilahnya seperti itu, Oh, iya. untuk masuk dalam pernikahan. Iya. Dia juga harus dipastikan cukup umur. Iya. Karena saya nembak dia itu waktu di SMA. Oh, iya. Saya mendorong untuk dia kuliah terlebih dahulu. Dan setelah kuliah beberapa waktu, maksudnya setelah lulus kuliah beberapa waktu baru kemudian kita melangsungkan pernikahan. Iya. Dan dia adalah Mam Eli yang sekarang jadi istri saya. Iya. Sejak kami menikah, saya berani beri kesaksian sampai hari ini. Dia betul-betul memegang peranan yang luar biasa untuk kemajuan saya pribadi Iya. maupun kemajuan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Iya. Bukan lagi kepada saya, kepada kami. Iya. Karena Mam Eli betul-betul menjadi penolong yang sepadan buat saya. Dia betul-betul menutup titik-titik lemah dalam diri saya. Iya. Menjadi mata di saat saya ada blind spot. Iya. Menjadi telinga yang mendengar di saat saya sedang budek tidak bisa mendengar apa-apa. Iya. Pada saat saya sedang terdistract kepada yang lain, Mam Eli terus menjadi orang yang membawa saya mengalami Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Iya. Jadi saya mau memberi penegasan buat saudara. Lebih baik tidak buru-buru menikah daripada buru-buru nanti menangis terus. Iya. Iya. Dan yang rugi bukan cuman kita, bukan cuman saudara. Iya. Yang rugi kerajaan sorga. Oh, iya. Karenanya mulailah membangun sebuah hubungan istimewa. Jangan dimulai dari rasa suka. Tapi mulailah dari membaca buku pasangan profetis. Iya. Karena dari sini saudara akan bisa mendapatkan tuntunan mengenali destiny hidupmu dan membangun sebuah hubungan istimewa atas dasar karena destiny yang sama. Iya. Dan saya yakin perjalanan hidupmu sebagai satu keluarga akan terus mengalami pengayoman sorga, akan terus mengalami realita Tuhan, dan kehidupan keluargamu akan menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Menghasilkan dampak yang kuat buat kerajaan sorga. Iya. Haleluya. Iya. Baik, Pastor Stephen. Ini Pastor Stephen ada anak muda yang mau bertanya, Pastor Stephen, mengenai gimana sih dia caranya mulai menemukan pasangan hidup. Nah, kita saksikan video berikut ini. Halo Pastor Stephen dan Kak Gideon. Saya dengan Michael ingin bertanya seputar pasangan hidup. Saat ini saya belum terlalu memikirkan siapa yang akan menjadi pasangan saya. Tapi sebagai seorang pria, apa yang perlu saya persiapkan dan lakukan sebelum Tuhan memberikan pasangan kepada saya, agar saya bisa menjadi pria yang benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan ketika sudah memiliki pasangan nanti. Terima kasih. Itu dia Pastor Stephen, pertanyaan dari Mike. Dia belum memikirkan, jadi apa yang harus dia persiapkan, Pastor? Iya, Mike. Saran saya, karena kamu sebagai pria calon kepala keluarga, pastikan kamu memiliki pekerjaan yang tetap terlebih dahulu. Iya. Karena kalau kita mau membangun sebuah keluarga sebagai seorang pria, kita harus pastikan kita punya pekerjaan yang tetap. Dan kita akan bisa membiayai istri kita, calon istri kita dengan yang sepatutnya. Ya, bukan berarti ini cewek jadi cewek matre, enggak. Tapi sebagai orang tua dari si wanita pasti akan melihat siapa toh yang akan jadi calon menantuku. Apa sih pekerjaannya?
Kalau kita sebagai seorang pria masih sekolah, luntang-lantung, Iya. belum punya pekerjaan tetap, ya tentu saja orang tuh akan berkata gini, udahlah temenan aja lah. Lalu Ya, ngomong ya. sama anaknya yang perempuan, udah laki bukan cuma dia, banyak yang lain, berteman Ya, sama ya. banyak orang. Iya, iya. Tapi kalau kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria, kita berniat mendekati seorang wanita, Iya. tapi kita sudah memiliki pekerjaan tetap. Iya. Ya walaupun mungkin gaji baru masih 1,5 juta atau 3 juta karena masih magang begitu kira-kira. Iya. Tapi at least itu pendapatan kita. Iya, iya, Kita iya. sudah punya pendapatan pribadi. Iya. Saya tidak mengatakan bahwa harus pendapatannya 10 juta atau 100 juta. Enggak. Iya. Yang penting you punya pekerjaan, you punya pendapatan tetap, Iya. dan mau terus berupaya, terus berusaha untuk mengembangkan kapasitas. Iya. Jangan sampai ketika kita mendapatkan seorang anak gadis, kita berkata, Tuhan terima kasih, aku dapat berkah. Tapi keluarga dan si anak itu berkata, Tuhan kenapa aku dapat musibah? Gara-gara Iya, dapatnya iya, kita. Iya. 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 Jadi biarlah ketika si anak gadis itu mendapatkan kita, dia pun bisa berkata, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Iya. Sebagaimana kita ketika berkata tentang orang yang akan kita jadikan pasangan, kita juga berkata, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu ini. Iya. Jadi pastikan terlebih dahulu secara manusiawi, secara lahiriah, ya. Saya mau saudara tidak jadi begitu ngeroh sampai kemudian berpikir, tenang, Tuhan mencukupkan, semuanya dicukupi oleh Tuhan. Yang penting cintailah. No. Iya. 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 Saya juga punya anak wanita. Dan otomatis kalau nanti ada yang mau deket-deket ke anak saya akan lihat bukan cuma dengan kacamata biasa ini. Saya akan lihat dengan teropong dan mikroskop sekalian. Siapa ini anak? Siapa ini orang? Dari keluarga siapa? Bagaimana kehidupan sehari-harinya? Ya. Sebelum saya mengizinkan dan merestui hubungan dijalankan dengan baik. Iya. Dan saya ingin memberikan nasihat buat semua saudara, adik-adikku, jangan pernah bikin backstreet relationship. Kalau mau membangun sebuah hubungan, pastikan itu di dalam restu keluarga, restu hamba Tuhan, dan terlebih lagi restu Tuhan sendiri. Iya. Sehingga sebagai akibatnya hubungan yang kita bangun dari sejak hari pertama sudah ada dalam pengayoman. Iya. Itulah yang saya mungkin bisa berikan sebagai jawaban untuk Mike. Mike. Iya. Pertanyaan Mike, Pastor Stephen, menjadi akhir dari episode kali ini. Kita simpan dulu Pastor Stephen untuk episode kedua yang akan datang di Ruang Tiranus. Terima kasih buat kehadiran Pastor Stephen hari ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan I love you, my brother and sister. Saya yakin apa yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita semua, khususnya mengenai kesaksian hidupnya dari awal Tuhan memimpin sampai menemukan pasangan yang tepat, itu semua bukan kebetulan. Itu adalah jalan-jalan Tuhan bagi kita semua dan patokan kehidupan untuk menemukan pasangan hidup yang tepat. Jadi episode 1 ini sangat-sangat penting bagi kita semua. Oleh karena itu saya juga mendorong saudara semua untuk tidak hanya berhenti mendengarkan atau menerima di dalam episode Ruang Tiranus kali ini, tapi milikilah buku Pasangan Profetik. Belajarlah lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang terus dihidupi oleh Pastor Stephen Agustinus, sehingga jalan hidup kita bisa terus diluruskan oleh Tuhan. Dan ketika kita memasuki pernikahan nanti, hidup kita akan makin maksimal dan makin berdampak bagi agenda kerajaan sorga. Cara memiliki buku ini sangat mudah. Saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan kabar baiknya, 10 penelpon pertama, saudara akan mendapatkan full episode 1 kali ini yang berisikan kesaksian hidup dari Pastor Stephen Agustinus, bagaimana beliau menemukan pasangan hidup yang tepat. Pastinya ini jarang sekali kita dengar. Jadi segera miliki buku ini, hubungi nomor di bawah ini.
saudara akan mendapatkan full episode kali ini. Dan juga saudara akan mendapatkan kumpulan doa, deklarasi, dan juga nubuatan dari Pastor Stephen Agustinus yang akan memperlengkapi kehidupan Anda untuk semakin menjadi ilahi. Dengan saya Gideon, sampai jumpa lagi di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Siklus pasang surut rohani sudah saatnya berakhir. Jatuh bangun bukanlah kita. Menyerah dalam perlombaan iman juga bukan kita. Ini waktunya kita bangkit bersama dalam kuasa Roh. Menaklukkan pekerjaan musuh, menghancurkan segala kelemahan. Dia telah membuka dan menunjukkan jalan untuk meraih kemenangan. Bertekunlah dalam pengajaran dan teladani jalan hidupnya. Sudah saatnya kita mengikuti jejak kaki yang sama. Dan izinkan kebenaran memerdekakan kita. Sebab kita lebih dari pemenang. Bertekunlah sampai memunculkan hasil. Because I wanna be like them.